One more shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that, you're up to something. Derajat mengalahkan kita lagi istirahat dulu. Ini kita baru lewat Bajuri. Ngopi dulu. Jadi berapa kilo lagi Bang Indra? Dari sini kalau menurut petunjuk 5 kilo. Jalan doang. Ya karena kita kemalaman nih, pulang nggak siap. Start jam berapa? Jam 7 pagi. Dari bawah. More shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that, you're up to something. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari Sabtu dan hari Minggu kemarin, tanggal 15 dan 16 Juli 2023, kami melakukan pendakian. Dan pendakiannya itu ke Gunung Salak. Nah, tentunya banyak pelajaran ya, banyak hikmah ya, banyak hal yang bisa diambil di sana ya. Di antara sekian banyaknya pelajaran yang bisa diambil adalah tentang sebuah petunjuk. Nah, karena petunjuk ini sangat penting banget ya, sangat-sangat penting banget ya. Kenapa sangat penting? Ya kalau kita dalam sebuah perjalanan ya, atau sedang berpergian, tentu kita sangat membutuhkan yang namanya petunjuk ya. Kita harus memperhatikan petunjuk agar supaya apa? Tidak lain agar supaya tidak tersesat. Nah, jadi kalau ngomongin petunjuk ya, lebih asiknya lagi kita juga ngomongin ketersesatan. Jadi
Jadi pada dasarnya ketika kita ingin ketika kita nggak mau tersesat, kita harus mengikuti petunjuk yang ada. Nah, itu yang kita ingin sampaikan, ya, yang kita ingin bahas. Baik, ketika kami melakukan pendakian ke Gunung Salak, itu sangat banyak banget petunjuk yang ada, sangat banyak tanda-tanda yang ada. Di antaranya itu misal ada tanda panah, ya, dalam tanda panah itu ada tulisan-tulisan bahwa kita sedang di area apa gitu dan mau arah kemana, yang kemudian di situ menunjukkan ke area setelahnya gitu, area selanjutnya. Lalu kemudian di situ ada tali yang diikat di pohon atau di ranting gitu, bahwa memang jalur ke situlah yang benar gitu. Ya, termasuk juga ada jalan setapak, ya, dan banyak tanda-tanda yang lain, ya, yang itu sebagai petunjuk di sana, ya. Selain tanda-tanda itu juga kita juga bisa menanyakan, ya, ke orang yang tahu lokasi tersebut. Jadi kita jangan nanya ke orang yang nggak tahu, ya. Jadi kita harus nanya ke orang yang tahu kalau kita mau ke lokasi yang kita tuju itu. Pertanyaan, siapa yang tahu atau yang lebih tahu lokasi tersebut? Tidak lain adalah petugas yang ada di situ, petugas yang ada di jalur pendakian Gunung Salak gitu. Nah, terus kalau kita bertanya sama petugas lain, ya kita nggak nyambung jadinya. Jadi misalkan kita nanya ke petugas Gunung Rinjani gitu, ya nggak bisa, ya, karena kita yang akan kita lakukan itu pendakiannya ke Gunung Salak, ya, bukan ke Gunung Rinjani, ya. Jadi kita harus tanya ke petugas Gunung Salak sekali lagi. Nah, dan juga kemudian kan kita daftar ke mereka, ya, dan terus mereka menjelaskan apa saja persyaratannya, berapa simaksinya gitu, dan lain-lain gitu, ya. Nanti mereka yang ngatur gitu segalanya. Nah, begitupun ketika kita berbicara tentang sebuah keyakinan gitu, yaitu Islam, ya. Kalau kita mau nanya tentang Islam, kita harus nanya ke orang Islam, jangan ke orang yang bukan Islam, yang nanti nggak nyambung gitu. Kayak tadi mau ke Gunung Salak, nanyanya malah ke petugas Gunung Rinjani, kan nggak nyambung. Yang ada kita nggak akan nyampe ke Gunung Salak, karena kan kita mau ke Gunung Salak, kan logisnya begitu. Jadi nanyanya kalau mau bertanya tentang Islam, nanyanya ke orang Islam gitu, ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih tahu, ya, tentang Islam itu? Tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi sebelum itu saya kasih contoh lain dulu, ya, supaya lebih mudah, supaya lebih jelas. Misalkan gini, ada seseorang yang mau ke rumah saya, ya, ke rumah saya. Pertanyaannya, siapa yang lebih tahu alamat rumah saya? Tidak lain adalah saya sendiri, karena saya pemiliknya, ya, karena saya pemiliknya. Nanti saya akan kasih tahu tuh alamat sedetail mungkin, ya. Jadi rumah saya itu kan di Bogor, ya. Nah, di Bogor itu ada kampung yang namanya Kampung Galuga. Nah, kalau dari arah Bogor, ya, di situ kalau kita naik angkot 05, ya, angkot 05-nya itu ada di Terminal Bubulak. Nah, naiklah angkot 05 di Terminal Bubulak, ya. Lalu kemudian kita bilang ke Pak Supir, Pak Supir, tolong anterin saya atau turunkan saya nanti di pertigaan Galuga. Nah, nanti akhirnya Pak Supir menurunkan kita di pertigaan Galuga. Lalu di pertigaan itu kita masuk,
Jadi kalau daerah Bogor masuk ke sebelah kanan, ya, masuk pertigaan ke sebelah kanan. Nah, dari pertigaan itu kira-kira ada sekitar 100 atau 200 meteran lah, ya, ke lokasi rumah saya. Nah, rumah saya itu di seberangnya ada tukang bengkelas. Di sebelah tukang bengkelas ada kontrakan. Di sebelah kontrakan ada gang yang mau masuk ke SDN Galuga. Terus di samping rumah saya, di sebelah kanannya ada rumah makan masakan Padang. Di sebelahnya ada tukang bakso. Itu sebelah kirinya. Sebelah kanannya ada warung. Terus kalau misalkan ngelihat jembatan atau ngelewatin jembatan, nah itu berarti udah kelewat. Karena rumah saya itu sebelum jembatan Galuga. Ya, jadi posisi rumah saya itu di bawah jembatan itu tapi sebelumnya. Nah, saya akan kasih tahu sedetail mungkin. Termasuk nanti RT sekian, RW sekian, dan yang lain-lain. Karena saya yang lebih tahu, karena saya pemiliknya, jadi nanyanya ke saya. Atau kalau enggak ke saya, nanya ke orang yang pernah ke rumah saya. Nah, itu pun bisa, sangat bisa. Gitu. Kalau misalkan enggak nanya ke orang yang pernah ke rumah saya juga, ya ketika ada seorang yang mau ke rumah saya, ya udah jalan aja dulu, tanya. Nanti ketika sudah dekat-dekat tanyain ke warga setempat, ya, yang tahu tentunya warga setempat itu. Nah, nanti insya Allah bisa jadi warga setempat itu mengantarkan kita ke rumah saya gitu misalkan. Ya, jadi kita dikasih kemudahan tuh ketika kita udah mau gerak, udah jalan, udah melangkah, insya Allah nanti kita dikasih kemudahan. Begitupun seperti halnya kalau orang yang mau hijrah gitu, udah hijrah aja, jalan aja, melangkah aja, nanti insya Allah dikasih kemudahan. Kayak tadi ya, kalau kita mau ke tempat satu tujuan dan kita bertanya, insya Allah orang yang kita tanya itu bisa mengantarkan ke lokasi yang kita tuju itu. Jadi dikasih kemudahan. Nah, kembali lagi, kalau kita kaitkan, kita hubungkan ya dengan keyakinan yaitu Islam, kita harus nanya ke orang yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu itu kalau dalam keyakinan Islam, nanya ke Islam, yaitu Allah, karena Allah pemilik ya agama yang Allah adalah yang menurunkan agama Islam ini, pemilik jagat raya ini, pemilik alam semesta ya menurut keyakinan Islam gitu. Dan kemudian Allah menurunkan ya seorang rasul ya untuk menyampaikan risalah ya, dan rasul itu diberikan jizat berupa Al-Qur'an ya, petunjuk ya. Nah, dalam Islam itu berarti petunjuknya ada Al-Qur'an tuh satu. Itu dari Allah langsung, kalamullah ya. Dan Rasulullah ya sebagai utusan Allah adalah orang yang pernah diajak oleh Allah melihat akhirat ya. Rasulullah pernah diperlihatkan neraka, surga ya. Rasulullah pernah diajak oleh Allah ya mengetahui kondisi segala hal gitu. Maka selain Al-Qur'an sebagai petunjuk, ada yang namanya as-sunnah atau al-hadis, yaitu ucapan Rasulullah. Jadi dalam Al-Qur'an petunjuknya yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah ya. Tidak akan sesat selama-lamanya selama kita mengikuti petunjuk, yakni kitab Allah wa sunnati rasul ya, wa sunnatin nabiyhi ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Nah, itu logisnya gitu ya. Seperti halnya tadi ya, kita mau melakukan sebuah perjalanan ya kemanapun ya. Tadi contohnya ke Gunung Salak ya, begitupun dalam perjalanan kehidupan ya. Itu saja mungkin ya yang mau disampaikan. Mohon maaf ya, jangan mengira ini ceramah gitu ya. Ini hanya sharing saja.
jangan menutup diri ya. Biasanya kan ada tuh ya, yang ngasih tahu tapi dianggapnya ceramah gitu ya, padahal kita cuma ngasih tahu, hanya sharing saja, diskusi saja. Tentunya banyak hal lagi yang perlu disaringkan ya, karena tidak cukup hanya satu pelajaran ini saja, tetapi masih banyak hal yang lain yang perlu didiskusikan. Jadi jangan menutup diri, tapi harus open mind ya, jangan close the door. Ya, jadi intinya tadi kalau kita mau nggak tersesat gitu, jadi kita harus mau nggak mau harus mengikuti petunjuk yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.